Namo Buddhaya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kegiatan belajar 2, yaitu tentang Dana Nasi Susu Gana oleh Sujata. Kalau di kegiatan belajar sebelumnya ya, kita membahas tentang 5 mimpi Petapa Gotama, di mana Petapa Gotama setelah memutuskan untuk berhenti melaksanakan dukkha carya atau meditasi penyiksaan diri, beliau bermimpi 5 buah mimpi, dan dari 5 mimpi itu Petapa Gotama berkesimpulan, mengambil kesimpulan bahwa dia, Petapa Gotama akan segera menjadi Buddha. Nah, hari ini sebelum Petapa Gotama nanti mencapai kesempurnaan, ada satu kejadian ataupun ini sudah menjadi sebuah kebiasaan para bodhisattva yang akan menjadi Buddha itu akan menerima dana nasi susu Jadi sebelum Petapa Gotama mencapai kesempurnaan, beliau menerima dana nasi susu gana dari seorang perempuan yang bernama Sujata. Kita lihat siapa itu Sujata. Sujata adalah putri seorang kaya yang di masa mudanya sering berdoa di bawah pohon banyan. Ia meminta kepada dewa pohon supaya kelak jika menikah mendapatkan suami orang kaya dan kasta yang sama. Hal itu pun terkabul hingga akhirnya setiap tahun di bulan purnama Waisak, Sujata mempersembahkan nasi susu kepada para dewa yang menunggu pohon tersebut. Jadi Sujata ini dikenal sebagai seorang dermawan. Di zaman kehidupan Sang Buddha, Sujata juga menjadi salah satu pendukung Sang Buddha. Karena doanya sudah terkabul, maka setiap tahun di bulan Waisak beliau selalu melakukan persembahan di bawah pohon banyan, di mana Sujata mempercayai bahwa di bawah pohon banyan itu ada dewa pohon yang menunggu di sana. Jadi tiap tahun di bulan purnama Waisak, Sujata selalu membawa persembahan nasi susu untuk dewa pohon. Kita lanjut. Nah, tadi kita sudah bahas siapakah Sujata. Jadi ini adalah Sujata. Ini adalah Sujata. Sedangkan yang di bawah ini adalah pembantu beliau, pembantu dari Sujata. Ini sedang mempersembahkan nasi susu kepada Petapa Gotama yang akan menjadi seorang Buddha. Kita lanjut. Ada keajaiban-keajaiban yang terjadi saat Sujata menyiapkan nasi susu. Kita lihat apa keajaiban yang terjadi saat itu. Yang pertama, ketika mangkuk susu ditempatkan di bawah kambing dan sapi, susu mengalir deras terus-menerus meskipun tidak diperah. Jadi Sujata ingin memerah susu kambing dan susu sapi untuk dimasak menjadi nasi susu. Saat itu ketika Sujata sudah menaruh mangkok atau mangkok waktu itu pakai mangkok di bawah bagian bawah dari kambing dan sapi itu belum diperah, susunya sudah mengalir atau keluar sendiri. Mungkin kalian pernah lihat kalau orang merah susu nah, itu ada prosesnya ditarik-tarik begitu susunya baru keluar. Tapi ini tidak, dia langsung susu itu mengalir sendiri. Ini salah satu keajaiban yang terjadi. Sujata mengulurkan tangannya dan menuangkan susu yang mengalir terus-menerus tersebut ke dalam kendi baru dan menyalakan api dengan tangannya sendiri. Jadi setelah susunya penuh di mangkok, dimasukkan ke dalam kendi untuk memasak nasi susu tersebut, Dan lihat Sujata menggunakan kendi baru. Ini adalah salah satu wujud penghormatan Sujata kepada dewa yang akan menerima persembahannya. Jadi dia menggunakan kendi yang baru. Kita lanjut. Nah, setelah menyiapkan nasi susu, akhirnya Sujata menyuruh Puna yang tadi yang di belakang Sujata itu pembantunya, untuk pergi membersihkan pohon banyan tempat beliau akan mempersembahkan nasi susu. Jadi tempatnya dibersihkan dulu, nanti Sujata
baru pergi ke sana membawa persembahan nasi susu. Nah, tapi ketika Puna sampai ke sana, kita lihat apa yang terjadi. Ketika Puna sudah berjalan mendekati pohon banyan tersebut, beliau melihat ada seseorang. Yang dilihat itu adalah Petapa Gotama yang sedang duduk menghadap ke arah timur, ya, di mana seperti yang kita lihat di gambar tadi, badan Petapa Gotama itu bercahaya. Nah, bercahaya berwarna kuning, ya. Akhirnya Puna melihat kejadian ini, ya, merasa takjub begitu luar biasa, ada seseorang duduk, ya, dengan badan bersinar, ya. Akhirnya melihat kondisi ini, Puna pun pulang, ya, melapor kepada Sujata bahwa tadi ketika mau membersihkan pohon banyan itu, beliau melihat seorang, ya, mungkin sang Puna mengira itu adalah dewa pohon. Ya, Puna bilang itu dewa pohonnya sudah datang. Ya, selama ini tidak pernah ada dewa pohon duduk di sana. Jadi Puna bilang dewa pohonnya sudah datang duduk di sana. Akhirnya Sujata mendengar, ya. Sujata mendengar kabar ini, dalam hati berpikir, berarti kalau dewanya sudah datang, ya, ketika memberikan persembahan saya harus menggunakan cangkir emas, ya. Mengapa? Ya, kalau kalian perlu kita ketahui, ya, Petapa Gotama ini kan lahirnya di India. Di India penggunaan alat makan itu tergantung dari kastanya. Jadi kalau dia di kastanya menengah, biasa mereka menggunakan yang terbuat dari perak. Ya, kalau dia termasuk kasta tinggi atau, ya, ibarat sekarang itu orang kaya begitu, ya, atau bangsawan, pejabat, raja, itu mereka menggunakan mangkok emas, ya, atau cangkir yang terbuat dari emas, atau peralatan makan yang terbuat dari emas. Nah, Sujata karena mendengar kabar dewa pohon sudah datang, sebagai wujud penghormatan kepada dewa pohon tersebut, Sujata memutuskan mempersembahkan nasi susu gana menggunakan cangkir emas. Selama ini Sujata tidak menggunakan cangkir emas, melainkan cangkir dari perak, ya, karena dewa pohonnya sudah datang. Akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan cangkir emas. Nah, setelah itu, setelah dipersiapkan, Sujata pun pergi ke bawah pohon banyan tempat beliau memberikan persembahan. Ya. Saat memberikan persembahan, Petapa Gotama pun menjelaskan kepada Sujata bahwa dia ini bukanlah dewa pohon, melainkan seorang petapa yang sedang mencari obat agar manusia terbebas dari penderitaan, atau yang sering kita bahas, ya, terbebas dari penderitaan artinya dia mencapai nibbana, atau bahasa umumnya dia menjadi seorang Buddha, ya. Nah, akhirnya Sujata pun memahami, oh ternyata ini adalah Petapa Gotama yang ingin menjadi Buddha, ya. Nah, Petapa Gotama menerima persembahan nasi susu tersebut, dan setelah itu beliau pun memakan nasi susu tersebut. Nah, Petapa Gotama setelah makan, ya, beliau bertekad dalam hatinya di tepi sungai Neranjara, aku akan mencapai kebudahan pada hari ini. Ya, aku akan mencapai kebudahan pada hari ini. Nah, seperti yang Rasul sampaikan tadi, ini sudah menjadi sebuah tradisi bahwa seorang bodhisattva yang akan menjadi Buddha biasanya akan menerima persembahan nasi susu gana, dan Petapa Gotama atau Bodhisattva Gotama sudah menerima nasi susu gana tersebut, ya. Jadi beliau bertekad di tepi sungai Neranjara bahwa beliau akan menjadi Buddha. Jadi setelah Petapa Gotama, ya, memakan makanan yang dipersembahkan Sujata tadi, terus beliau juga menyampaikan tekadnya di tepi sungai Neranjana, beliau melakukan suatu hal, yaitu di mana Petapa Gotama melemparkan mangkok emas yang digunakan oleh Sujata tadi sambil berkata demikian, jika mangkok ini melawan arus sungai, maka aku akan mencapai kebudahan pada hari ini juga. Dan saat itu terjadi keajaiban. Nah, kita tahu
Kalau kita lempar barang ya ke sungai, pasti dia mengalirnya sesuai dengan arus sungai tersebut, ya, mengikuti arus air di sungai tersebut. Tapi ketika Petapa Gotama melempar mangkok ke dalam sungai Neranjana, yang terjadi sebaliknya, ya. Mangkok tersebut melawan arus. Nah, berarti apa yang ditekadkan atau apa yang diucapkan oleh Petapa Gotama akan segera terjadi. Ya, kita lihat. Tadi kan beliau berkata, jika mangkok ini melawan arus sungai, maka dia akan mencapai kebudayaan hari ini juga, dan hal tersebut terjadi. Ya, terjadi. Jadi beliau percaya bahwa hari itu juga beliau akan menjadi seorang Buddha, ya, akan menjadi seorang Buddha. Jadi, nah, inilah penjelasan Lao Shi tentang persembahan nasi susu Gana oleh Sujata, ya. Untuk materi-materi yang penting, ya, menurut kalian penting, silakan kalian catat di buku catatan kalian. Jika ada yang kurang dimengerti atau tidak dipahami, ada kata-kata yang sulit, ya, atau ada materi yang tidak dimengerti, silakan kalian tanyakan ke Lao Shi di kolom komentar di Google Classroom. Untuk hari ini tidak ada latihan, jadi kalian cukup mempelajari video pembelajaran ini. Ya, sekian penjelasan dari Lao Shi. Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.